sosmed dengan catatan si Roy. Sebagai dukungan kamu terhadap channel ini, silakan subscribe dan nyalakan lonceng notifikasi. Hai, masih tentang Sukarti. Setelah sholat maghrib, aku teruskan mengaji sebentar, sambil menunggu waktu sholat isya datang. Saat selesai satu surat, aku bangkit dari dudukku dan hendak mengambil minum. Terdengar pintu pagarku berbunyi. Segera aku menutup kulkas dan menuju ke ruang depan untuk melihat ada siapa yang mengetuk pagarku. Untuk sampai ke ruang depan, aku harus melewati kamar-kamar kakak-kakakku yang sudah tidak ditempati lagi, karena mereka sudah menikah dan mempunyai rumah masing-masing pada saat itu. Dan juga harus melewati ruang tengah dan ruang keluarga. Sesampainya di ruang depan, aku membuka pintu depan dan ternyata tidak ada siapa-siapa di sana. Tiba-tiba terdengar suara dari ruang keluarga. Saya sudah di sini. Perlahan kututup pintu rumahku dan aku berjalan lagi, masuk ke dalam, ke arah ruang tengah. Sesampainya di sana, aku tidak melihat apa-apa. Aku berdoa dalam hati, mudah-mudahan dia sudah pergi dari sini. Sampailah detik itu juga aku masih tidak mengerti untuk apa dia ada di sini. Tiba-tiba terdengar aku benar-benar kaget. Bunyi itu tidak asing buatku. Itu bunyi jam dinding tua peninggalan almarhum kakekku. Kalian pasti bisa membayangkannya. Jam dinding besar yang terbuat dari kayu. Dan untuk menyalakannya, ada 4 lubang kunci yang terdapat di dalamnya. Masing-masing dari keempat lubang kunci itu harus diputar tiap kali jam itu berhenti menyala. Lalu pertanyaannya, bagaimana bisa jam itu berbunyi sedangkan tidak ada yang memutarnya? Bunyi jam itu terlalu menyeramkan, kata almarhumah ibuku. Makanya saat beliau masih hidup pun jam itu sudah tidak lagi dipakai dan ditaruh di dalam gudang yang terletak di lantai 2. Lalu bagaimana jam itu sekarang bisa berbunyi? Dan bunyinya terdengar sangat dekat sekali. Seperti dari dalam kamar kakakku yang nomor 2. Aku berjalan perlahan mendekati kamar kakakku yang nomor 2, yang sekarang sudah kosong itu. Aku buka pintu kamarnya perlahan dan aku masuk ke dalamnya. Setelah kunyalakan lampu, aku tidak melihat hal yang aneh di sana. Hanya ada ranjang kakakku yang kasurnya terlihat sudah tidak ada. Meja rias, lemari kayu besar yang ditanam di dinding, cermin seukuran tubuh manusia yang ditempatkan di samping jendela yang menghadap ke taman samping rumahku, dan ada tempat tidur bayi kosong di sudut kamar. Dulu, sewaktu almarhum ibuku masih ada, jika kakakku yang nomor 2 menginap di sini, anaknya selalu ditidurkan di dalam tempat tidur bayi. Bentuknya seperti tempat tidur bayi biasa,
dengan tinggi kira-kira 1 meter lebih, dengan pagar kayu yang mengelilingi tempat tidur itu, agar bayi tidak bisa tergelincir atau terjatuh ke bawah. Saat aku hendak menutup kamar kakakku, terdengarlah suara tangis bayi dari dalam kamar tersebut. Aku segera membuka kembali. Aku yakin makhluk itu masih ada di dalam sini. Aku nyalakan kembali lampu kamar itu. Aneh, tiba-tiba lampu kamarnya mati. Mungkin karena sudah waktunya ganti, pikirku. Dengan penerangan dari luar kamar yang seadanya, aku mulai mencari sosok makhluk itu. Aroma busuk pun mulai tercium kuat di dalam kamar ini. Aku buka satu persatu lemari kamar ini. Aku lihat ke sudut-sudut, belakang cermin, dan sampai ke bawah-bawah ranjang. Tapi aku masih belum menemukannya. Di mana dia, pikirku. Tiba-tiba pandanganku tertuju ke satu tempat yang belum aku periksa dari tadi, yaitu tempat tidur bayi. Aku mulai jalan, mendekati tempat tidur bayi itu dengan sangat hati-hati. Jantungku berdebar keras. Jika aku melihat dia di situ, apa yang harus aku lakukan? Jika makhluk itu tiba-tiba loncat dan menangkapku, apa yang harus aku perbuat? Di satu sisi aku berharap menemukan Karti di dalamnya. Dan aku gak harus mencari-carinya lagi. Di sisi lain, ini hal baru buatku. Pada saat itu aku belum pernah dalam situasi seperti ini. Walau pada saat itu, nyatanya aku seringkali dalam situasi begini. Karti inilah saat itu benar-benar pengalaman pertamaku. Aku terus mendekati tempat tidur bayi itu. Tiba-tiba terdengar lagi seperti suara tangis bayi dari dalam tempat itu. Aku gapai pagar tepian tempat tidur itu. Aku cengkram kuat-kuat. Aku siapkan hatiku sebelum benar-benar melihat isi di dalam tempat tidur bayi itu. Doa-doa yang biasa aku ingat tiba-tiba blank. Aku lupa semua. Hanya ingat sebagian-sebagian saja. Ini gak boleh dibiarkan begini. Aku harus lebih kuat dari makhluk sialan ini. Ketika aku lihat isi dalam tempat tidur itu,